Juventus berniat menjual Cristiano Ronaldo. Harga jual CR7 ternyata tidak mahal-mahal amat. Satu pemain Juventus menangis PSG lolos ke final. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua berita paling penting untuk Anda. Neymar lolos ke final Liga Champions. Neymar gagal mencetak gol tetapi PSG lolos ke final Liga Champions Minggu 23 Agustus nanti setelah menang 3-0 atas RB Leipzig pada partai semifinal tadi malam. 3 gol PSG dilesakan berturut-turut oleh Marquinhos, Angel Di Maria, dan Juan Bernat. Marquinhos sebelumnya juga mencetak gol lawan Atalanta pada babak perempat final dan ini berarti 2 laga berurutan ia berhasil menjebol gawang lawan. Neymar memberi umpan tumit yang mengecoh kiper Leipzig untuk menjadi gol Angel Di Maria. Juan Bernat menyelesaikan gol ketiga hasil umpan silang sang pemain Argentina tersebut. Angel Di Maria pemain terbaik. Sang pemain Argentina ini yang sayang sekali disia-siakan oleh Manchester United beberapa tahun lalu menjadi bintang penampilan Paris Saint-Germain tadi malam setelah memberi 2 assist dan 1 gol saat PSG mengalahkan Leipzig. Untuk memahami betapa hebatnya Angel Di Maria, dia hanya kalah dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam jumlah assist sejak debutnya di Liga Champions pada 18 September 2007. Sejak tahun 2007 itu, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masing-masing mencatatkan 32 assist, yang berarti jumlah assistnya lebih banyak dalam kompetisi Eropa ini daripada Di Maria, 27 assist. Hanya kalah 5 assist saja dari 2 bintang terbesar sepak bola saat ini. Sang bintang Argentina tampil luar biasa untuk PSG tadi malam. Neymar ingin curi gol Juan Bernat. Neymar tidak ingin menonton ulang tayangan semifinal PSG lawan Leipzig tadi malam. Sebelum akhir babak pertama, 2 serangan Neymar membentur tiang gawang Peter Gulacsi sebelum satu kesempatan lain hanya menerpa sisi gawang. Tidak mengherankan saat melihat Juan Bernat menyundul tipis umpan crossing Angel Di Maria, Neymar melaju masuk, mungkin untuk memastikan gol Juan Bernat. Tetapi dari bahasa tubuhnya lebih terlihat seperti berusaha agar gol ketiga PSG tersebut tercatat atas namanya. Rasa frustrasi Neymar sangat bisa dipahami, dia belum bikin gol lagi sejak laga-laga Liga Champions dimulai kembali pada Agustus ini. Gol terakhirnya terjadi ke gawang Sang Etienne pada final Piala Prancis tanggal 24 Juli lalu, momen ketika Kylian Mbappe terkena cedera pergelangan kaki akibat disandung lawan. Neymar waktu itu mencetak gol pada menit ke-90 yang memastikan kemenangan PSG. Final Liga Champions pertama PSG memastikan lolos ke partai puncak Liga Champions yang dipastikan PSG pada Rabu dini hari adalah final pertama mereka setelah 3 musim sebelum ini. Klub asal kota Paris itu tersingkir pada babak 16 besar. Investasi besar-besaran dari Qatar Sports Investment yang dimulai sejak tahun 2011 berhasil membuat Paris Saint-Germain menjadi penguasa Liga Domestik Ligue 1, tetapi mereka masih gagal menjadi penguasa Eropa. Setidaknya sampai hari ini, saat mereka memastikan kelolosan ke final Champions League dengan kemenangan 3-0 atas Leipzig. Sebelum 3 kali beruntun terdepak pada babak 16 besar, PSG sebenarnya sudah lebih melaju dengan 4 kesempatan tersingkir pada babak perempat final. Sesuatu yang menyebabkan pelatih sebelum ini, Unai Emery dan Laurent Blanc, kehilangan pekerjaan mereka. Neymar bisa dilarang ikut final Liga Champions. Adegan yang tertangkap kamera usai pertandingan semifinal Liga Champions PSG versus RB Leipzig bisa menyebabkan bintang Brasil Neymar dilarang ikut serta pada final kompetisi tersebut Minggu 23 Agustus. Bukan telanjang dada itu sendiri yang jadi masalah, tetapi adegan tukar-menukar jersey dengan pemain lawan bisa menyebabkan Neymar dijatuhi sanksi UEFA karena melanggar aturan kesehatan yang digariskan oleh otoritas sepak bola tersebut sebelum dimulainya kembali Liga Champions. Neymar terlihat bertukar jersey dengan pemain Leipzig Marcel Halstenberg. Meskipun ini terlihat seperti adegan biasa usai sebuah pertandingan sepak bola, tetapi dalam masa krisis penuh sakit penyakit ini, hal itu dilarang oleh UEFA. Menurut laporan sebelum kompetisi dimulai kembali usai lockdown, bertukar kaos selama babak sistem gugur di Lisbon, Portugal ini akan menghasilkan periode isolasi mandiri selama 12 hari.
Padahal final Liga Champions akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus, hanya 5 hari saja sejak hari ini. Kehilangan Neymar bisa berdampak sangat besar bagi skuad Thomas Tuchel. Sebelum kita sampai ke niat Juventus menjual Cristiano Ronaldo, harga jual sang bintang Portugal, dan satu pemain Juventus lain yang menyesali lolosnya PSG ke final, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Update transfer hari ini. Yang pertama, menurut laporan di Prancis, pemain Ajax Amsterdam, Donny van de Beek yang selama ini dikaitkan dengan Real Madrid, akan menjadi transfer pertama Ronald Koeman saat ia dikukuhkan sebagai manajer baru Barcelona. 2. Ada 4 pemain Barcelona yang bisa menjadi target transfer Manchester United apabila tersedia dengan harga murah. Mereka adalah Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, dan Ousmane Dembele. 3. Masih belum ada statement resmi dari Lionel Messi meskipun klub sudah memecat Quique Setien dan juga Direktur Eric Abidal yang pernah terlibat perang mulut dengan bintang Argentina tersebut. 4. Newcastle United, Brighton, Fulham, Crystal Palace, dan Aston Villa seluruhnya memperebutkan striker muda Liverpool Ryan Brewster yang menjadi anggota timnas U21 Inggris. 5. Daniel Rugani menuju ke Arsenal dan Hector Bellerin menuju ke Juventus adalah rencana barter kedua tim tersebut. 6. Bek tengah David Luiz bisa saja kembali ke Liga Prancis dengan Rennes tertarik pada jasa sang pemain Brasil. 7. Gianluigi Donnarumma dan Milan belum lagi memulai pembicaraan kontrak baru. 8. Setelah kehilangan David Silva, Lazio kini fokus pada pemain buangan Real Madrid, James Rodriguez. Tim asal Roma itu juga mengincar Xherdan Shaqiri dan Giacomo Bonaventura. 9. Real Madrid sepakat meminjamkan pemainnya Reinier Jesus selama 2 tahun ke Borussia Dortmund. 10. Los Blancos juga sepakat bahwa Granada bisa mempertahankan pemain pinjaman Jesus Vallejo. 11. Mantan pemain Nice yang kini tersedia secara gratis, Malang Sarr, menjadi rebutan antara Arsenal dan Barcelona. 12. Selain Ronald Koeman, Dewan Direksi Barcelona juga membicarakan sejumlah nama untuk menjadi manajer anyar mereka dan bisa saja terjadi kejutan. 3 nama lainnya adalah Francisco Javier Garcia Pimienta, Eusebio Sacristan, dan Thierry Henry. Update nomor 13, pahlawan Sevilla pada semifinal Liga Eropa, kiper Bono adalah pemain pinjaman dari Girona, tetapi akan dipertahankan mati-matian oleh sang juara 5 kali kompetisi tersebut. 14. Javi Garcia sudah resmi meninggalkan Real Betis. 15. Demikian juga kiper Claudio Bravo resmi meninggalkan Manchester City setelah 4 musim membela skuad asuhan Pep Guardiola tersebut. Joe Hart resmi menjadi kiper Tottenham Hotspur dan akan bertindak sebagai pelapis untuk Hugo Lloris. 17. Pedro Rodriguez sudah menjalani tes medis di Roma, tetapi pengumuman rekrutmen mantan Barcelona dan Chelsea itu baru akan dilakukan pekan depan. Nomor 18, Manchester United melihat Douglas Costa dari Juventus sebagai rencana cadangan mereka jika usaha mendatangkan Jadon Sancho pada musim panas ini gagal. 19. Ole Gunnar Solskjaer menaikkan gaji kiper pinjamannya di Sheffield United, Dean Henderson, menjadi 1,9 miliar rupiah per minggu. Sebuah pertanda jelas bahwa ia akan mempromosikan sang kiper menjadi nomor 1 kapanpun musim depan. Pemain Juventus menangis PSG lolos ke final. PSG lolos ke final Liga Champions mungkin bisa membuat pemain Juventus ini menangis diam-diam. 2 tahun lalu dia pernah transfer ke PSG demi mencari trofi Eropa pertamanya dan gagal. Kini dia sudah kembali ke klub semula di Turin. Usianya yang sudah mencapai 42 tahun saat ini akan menghalanginya mengupayakan langkah transfer lainnya. Kiper kedua Juventus saat ini, Gianluigi Buffon, akan menangisi pilihannya yang selalu salah. Pada musim 2018-2019, dia pernah bergabung ke PSG untuk mencari kejayaan Eropa, tetapi pada saat itu klub Liga Prancis tersebut tersingkir pada babak 16 besar di tangan Real Madrid. Ia kemudian pulang ke Juventus setelah melihat Cristiano Ronaldo bergabung dengan harapan bisa ikut mencicipi trofi Liga Champions. Apa kenyataannya? Kenyataannya adalah Juventus tersingkir pada babak 16 besar kompetisi Eropa itu di tangan Lyon musim ini
Sementara PSG yang ditinggalkannya ternyata malah melaju ke partai puncak kompetisi yang dirindukannya itu setelah menang 3-0 atas RB Leipzig pada partai semifinal tadi malam. Rapor pemain PSG. Angel Di Maria yang membantu Real Madrid menjuarai Liga Champions pada tahun 2014, namun kemudian tersia-siakan saat pindah ke Old Trafford, menjadi pahlawan kemenangan tim PSG berkat performa sensasionalnya mengemas 2 assist dan 1 gol. Angel Di Maria mendapatkan nilai 10. Ia mengirim 2 assist yang menunjukkan betapa dahsyat akurasi umpan silangnya, sementara juga mencetak gol dengan ketenangan tinggi di depan gawang untuk membuktikan kematangannya. Neymar nilai 8, 2 tembakannya membentur tiang gawang termasuk 1 tembakan bebas jarak jauh yang fantastis. Memiliki 1 assist yang menunjukkan tingkat tekniknya yang tinggi, melakukan umpan tumit untuk gol Di Maria. Marquinhos nilai 8, membuka skor lewat tandukan tajam yang menembus jala gawang Peter Gulacsi. Sangat baik juga dalam membantu pertahanan, kadang membuatnya terlihat sebagai bagian dari bek tengah timnya. Juan Bernat nilai 8. Berdiri pada posisi yang tepat untuk menyundul bola kiriman Angel Di Maria untuk gol ketiga PSG tadi malam. Penuh energi dan kuat pada posisi bek kiri. Presnel Kimpembe nilai 8. Tinggi, tangguh, dan dominan. Membaca operan dengan baik dan menyundul keluar setiap bola berbahaya di dalam kotak penalti. Rapor pemain Leipzig tadi malam. Mengalahkan Tottenham 4-0 agregat dan Atletico 2-1 pada 2 babak Liga Champions sebelum ini, langkah tim kejutan RB Leipzig di kompetisi Eropa terhenti pada babak semifinal Liga Champions saat mereka kalah kelas dari PSG. Inilah 2 pemain yang paling bersalah dari kubu tim Bundesliga tersebut. Peter Gulacsi nilai 4. Melakukan kesalahan horor, salah umpan ke pemain lawan memungkinkan PSG melakukan serangan cepat dari sepertiga lapangan lawan yang dituntaskan oleh Angel Di Maria. Peter Gulacsi juga terlihat buruk untuk 2 gol lain dari sang juara Prancis. Nordi Mukiele nilai 4. Melakukan kesalahan untuk gol ketiga PSG menggiring bola di pertahanan sendiri dan terjatuh sebelum dimanfaatkan oleh Angel Di Maria, mengirim umpan crossing dan disambut tandukan Juan Bernat untuk mencetak sebuah gol mudah. Harga Ronaldo cukup murah. Apakah Anda ingin membeli Cristiano Ronaldo? Harganya tidak semahal yang kita kira. Hanya 1 triliun rupiah saja. Hal ini terungkap setelah PSG mengajukan pertanyaan soal Ronaldo, sementara Juventus mempertimbangkan untuk menjualnya pada musim panas ini dan siap melepasnya dengan tawaran 54 juta pound atau 1,05 triliun rupiah. Pemain berusia 35 tahun itu sudah menjalani 2 musim yang luar biasa di Turin, membukukan 65 gol dalam 89 pertandingan di semua kompetisi, memenangkan 2 gelar juara Serie A. Namun Juventus akan melakukan perubahan penting musim panas ini usai mereka disingkirkan oleh Lyon di babak 16 besar Liga Champions secara mengecewakan. Si Nyonya tua dengan tongkatnya langsung mementung Maurizio Sarri usai kekalahan tersebut dan menunjuk Andrea Pirlo sebagai penggantinya. CR7 akan tertarik bergabung ke PSG. Cristiano Ronaldo kemungkinan besar akan tertarik untuk pindah ke PSG, terutama karena dengan begitu terbuka kesempatan untuk menaklukkan kompetisi sepak bola domestik keempat setelah ia mengantongi gelar juara di Inggris bersama Manchester United, lalu di sepak bola Spanyol bersama Real Madrid, dan kini di Italia bersama Juventus. Saat ini, Ronaldo masih memiliki sisa kontrak 2 tahun di Turin di mana ia mengantongi sekitar 540.000 pounds atau 10,5 miliar rupiah per minggu. Namun Ronaldo juga dikaitkan dengan rencana transfer yang mengejutkan ke Barcelona, di mana dia bisa bertemu lagi dengan Lionel Messi dan bekas tim yang dia bela, Real Madrid. Namun transfer itu terlihat sedikit tidak mungkin, lebih karena Juventus menawar-nawarkan jasanya kemana-mana, termasuk kepada Barcelona. 1 pemain Liverpool terpapar. Seorang anggota skuad Jurgen Klopp yang mengikuti latihan pramusim di Austria dinyatakan positif dalam tes yang dilakukan pada hari Sabtu waktu setempat. Belum jelas yang terkena pemain atau staf pelatih. Laporan ini muncul hanya berselang 10 hari saja sebelum mereka menghadapi Arsenal untuk laga Community Shield pembuka musim baru Liga Inggris pada 29 Agustus nanti. Tadinya, Liverpool akan melakukan sebuah laga persahabatan di Perancis.
Tetapi karena ada ketentuan karantina 14 hari yang kini berlaku untuk semua orang Inggris yang pulang dari Prancis, termasuk para pemain sepak bola, Liverpool batal melakukan pertandingan tersebut. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya.